Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel bersama saya dengan Bu Nindi. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan informasi tentang kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Berikut penjelasannya. Untuk materi ini, kompetensi dasar pengetahuan meliputi menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Dan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita lihat dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Untuk pertama kalinya, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Bagaimana permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti contoh sebagai berikut. Jumlah dua buah bilangan adalah 28 dan selisih bilangannya adalah 12. Tentukan hasil atau nilai dari setiap bilangan tersebut. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, kita dapat memperolehnya dengan mengubah permasalahan tersebut menjadi sebuah kalimat matematika. Setelah memperoleh kalimat matematika, maka langkah yang selanjutnya kita gunakan adalah menyelesaikan metode penyelesaian SPLDV. Baik, sebelum masuk ke penyelesaiannya, mari kita review sebentar tentang penyelesaian atau metode pada sistem persamaan linear 2 variabel. Materi ini kita peroleh ketika kita berada di bangku SMP. Nah, ada 4 cara. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah gabungan antara metode eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah metode grafik. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel, metode grafik tidak begitu banyak digunakan karena kita harus memiliki suatu bidang atau suatu sistem koordinat yang memiliki 3 variabel atau 3 koordinat, sehingga ini cukup sulit. Maka pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 metode saja, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Untuk permasalahan yang kita sebut di atas tadi, nah, bagaimana kita mengubah menjadi masalah atau kalimat matematika? Nah, kita coba dulu. Untuk mengubah permasalahan di samping menjadi sebuah kalimat matematika, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, kita harus memisalkan dulu. Jika terdapat 2 buah bilangan, maka kita bisa misalkan bilangan pertama adalah X dan bilangan kedua adalah Y. Variabel yang diambil itu tidak harus X dan Y, bisa diambil dengan semua huruf yang ada pada huruf-huruf Indonesia. Nah, jika bilangan pertama adalah X dan bilangan kedua adalah Y, maka jumlah kedua bilangan itu adalah 28, sehingga dapat disimpulkan bahwa X plus Y sama dengan 28. Nah, bagaimana dengan selisihnya? Selisih itu lekat dengan pengurangan, maka dapat dimodelkan menjadi X min Y sama dengan 12. Kita sudah mengubah permasalahan yang ada menjadi sebuah kalimat matematika. Terdapat 2 kalimat matematika. Yang pertama, X plus Y sama dengan 28 dan X min Y sama dengan 12. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan dengan metode penyelesaian pada sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel akan kita selesaikan dengan metode eliminasi. Untuk langkah pertama, kita akan mengeliminasi X, sehingga kita langsung saja dengan mengurangkan kedua kalimat matematika tersebut. X plus Y sama dengan 28 dan X min Y sama dengan 12. Jika dikurangkan,
X dikurangi X, maka habis atau tidak perlu kita tulis. Sedangkan Y dikurangi negatif Y, maka diperoleh 2Y. 28 dikurangi 12 diperoleh 16. Sehingga Y sama dengan 16 dibagi 2 atau 8. Setelah kita memperoleh nilai Y, maka kita lagi untuk mengeliminasi X. Nah, untuk memperoleh nilai X, kita harus eliminasi Y. Sehingga X plus Y sama dengan 28. X min Y sama dengan 12. Ketika kita jumlahkan, X ditambah X, maka diperoleh 2X. Y ditambah negatif Y, kita peroleh 0, maka tidak perlu kita tulis. 28 ditambah 12, kita peroleh 40. Sehingga X sama dengan 40 dibagi 2 atau 20. Karena X dan Y sudah kita peroleh, kita kembalikan ke pemisalan tadi. Karena nilai X 20 dan Y 8, maka diperoleh X adalah bilangan pertama, sehingga bilangan pertamanya adalah 20. Y tadi kita misalkan menjadi bilangan kedua, maka bilangan kedua adalah 8. Nah, ini adalah cara dengan menggunakan metode eliminasi. Sekarang kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode substitusi. Untuk yang pertama, kita gunakan kalimat matematika X plus Y sama dengan 28. Kedua ruas kita kurangkan Y, sehingga diperoleh X sama dengan 28 dikurangi Y. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini kita substitusikan ke X min Y sama dengan 12. Atau variabel X diubah menjadi 28 min Y. Sehingga diperoleh 28 min Y dikurangi Y yang di belakang ini berasal dari persamaan pertama, sama dengan 12. 28 min 2Y, min 2Y diperoleh dari min Y sama dengan 12. Sehingga min 2Y tetap berada di ruas kiri. Kemudian kedua ruas kita kurangkan 28. 28 dikurangi 28 adalah 0, maka ruas kiri sudah tidak ada 28. Kemudian ruas kanan kita kurangi 28, sehingga diperoleh min 2Y sama dengan min 16, atau Y sama dengan 8. Tadi kita peroleh Y sama dengan 8, sehingga kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi kita peroleh X sama dengan 28 min Y. Karena Y ada 8, maka 28 kurangi 8 adalah 20. Hasil dari metode substitusi ini sama. X diperoleh 20 atau bilangan pertama 20, dan Y diperoleh 8 atau bilangan kedua adalah 8. Nah, yang berikutnya kita menggunakan metode gabungan. Gabungan adalah metode hasil gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kita coba yang pertama kali adalah eliminasi. Sama dengan eliminasi tadi. Pertama kita akan mengeliminasi Y, sehingga memperoleh nilai X. Sehingga diperoleh X sama dengan 20. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 20, kita substitusikan ke salah satu persamaan, sehingga memperoleh nilai Y. Sekarang kita akan substitusikan X sama dengan 20 pada persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 28. Jika X-nya 20, maka 20 plus Y sama dengan 28. Dan diperoleh nilai Y-nya adalah 8. Dari metode gabungan ini, hasilnya tetap sama dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, berikutnya adalah metode grafik.
Karena metode grafik ini tidak begitu banyak digunakan pada sistem persamaan linier 3 variabel, maka kali ini Ibu akan membahasnya saja hanya dengan menggunakan langkah-langkah saja. Kalian bisa mencoba di buku kalian sesuai dengan langkah-langkah yang tertera. Langkah pertama, kita menentukan titik potong setiap persamaan pada setiap sumbu koordinat. Langkah kedua, menggambar titik bantu koordinat pada setiap persamaan. Selanjutnya, kita menggabungkan setiap titik bantu dan menggabungkan kedua gambar atau kedua persamaan pada satu sistem koordinat. Dan langkah terakhir, mencari titik potong pada kedua grafik. Titik potong tersebut adalah himpunan penyelesaian dari grafik tersebut. Akan diperoleh nilai yang sama, yaitu 20 dan 8. Nah, kita sudah mempelajari sistem persamaan linier 2 variabel. Bagaimana jika terdapat 3 variabel? Apakah rumit? Untuk itu, kita kerjakan dengan contoh berikut. Permasalahan pada kehidupan sehari-hari banyak menggunakan sistem persamaan 3 variabel. Nah, sebelum masuk ke situ, mari kita kupas permasalahan pada sistem persamaan linier 3 variabel. Jika terdapat permasalahan seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, bagaimana cara kita memperoleh nilai X, Y, dan Z? Sesungguhnya, penyelesaiannya sama dengan metode yang dilakukan pada sistem persamaan linier 2 variabel. Hal yang membedakan apa? Langkahnya menambah satu step lagi karena variabelnya bertambah 1. So, mari kita pelajari berikut ini. Langkah pertama adalah eliminasi. Nah, berbeda dengan eliminasi pada sistem persamaan linier 2 variabel, pada sistem persamaan linier 3 variabel, kita melakukan beberapa kali eliminasi. Yang pertama, kita mengeliminasi Z, seperti langkah 1. Dan langkah 2, kita ulangi, mengeliminasi Z dengan persamaan yang berbeda. Selanjutnya, kita mengeliminasi persamaan-persamaan tersebut, sehingga memperoleh satu variabel saja. Karena cukup sulit, maka mari kita pahami dengan penyelesaian di bawah ini. Oke, dari persamaan 1, 2, dan 3. Di sini akan saya contohkan bagaimana kita mengeliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2. Kali ini kita akan mengeliminasi variabel Z, sehingga kita harus samakan koefisien pada variabel Z. Karena yang akan kita eliminasi pada variabel Z, maka persamaan 1 kita kalikan 1, sehingga tetap diperoleh X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Agar sama, maka persamaan 2 kita kalikan 3, sehingga koefisien pada Z pada persamaan 2 sama dengan koefisien Z pada persamaan 1. Sehingga diperoleh 6X min 3Y plus 3Z sama dengan 9. Karena yang akan kita eliminasi adalah Z dan tanda di depan koefisiennya itu berbeda, maka tanda eliminasi yang digunakan adalah plus. X ditambah 6X sama dengan 7X. 2Y ditambah 3Y adalah min Y. Min 3Z plus 3Z adalah 0 atau tidak perlu ditulis. Min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Sehingga diperoleh persamaan baru, yaitu 7X dikurangi Y sama dengan 5. Selanjutnya kita ambil dua persamaan lain. Kali ini saya mengambil persamaan 2 dan persamaan 3. Karena tadi kita eliminasi Z, maka persamaan ini kita juga lakukan hal yang sama, yaitu mengeliminasi Z. Dari persamaan 2 dan 3, ketika kita eliminasi, kita lihat dulu
tanda di depan variabel atau di depan koefisien Z berbeda atau sama. Nah, di sini dapat terlihat tandanya sama positif. Jika tandanya sama, maka tanda hubung yang digunakan untuk mengeliminasi adalah dikurangi. 3x dikurangi 2x, kita peroleh x. 2y dikurangi negatif y, atau sama aja 2y ditambah y, kita peroleh 3y. 10 dikurangi 3 adalah 7. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan variabel yang terdiri dari variabel x dan y pada persamaan kelima, yaitu x ditambah 3y sama dengan 7. Dari persamaan keempat dan kelima kita peroleh satu variabel. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Pada kesempatan ini saya akan mengeliminasi y agar memperoleh variabel x. Pada persamaan 5, koefisien y adalah 3, sedangkan pada persamaan 4, koefisien y adalah 1. Oleh karena itu, kita kalikan persamaan keempat dengan bilangan 3, agar koefisien y sama dengan persamaan 5. Sehingga diperoleh 21x min 3y sama dengan 15. Kemudian kita lihat variabel y. Di depan variabel y koefisiennya berbeda tanda, sehingga tanda eliminasi yang digunakan adalah plus. 21x ditambah x itu adalah 22x. Min 3y ditambah 3y itu habis atau 0 atau tidak perlu ditulis. Sedangkan 15 ditambah 7 adalah 22. Sehingga dx sama dengan 1. Dari persamaan 4 dan persamaan 5, kita lakukan eliminasi ulang untuk memperoleh nilai y. Karena nilai y yang kita peroleh, maka yang kita lakukan adalah kita mengeliminasi sumbu x atau variabel x. Nah, agar variabel x itu tereliminasi, maka kita kalikan persamaan yang kelima dengan bilangan 7 agar sama dengan persamaan keempat. Nah, pada persamaan tersebut maka diperoleh negatif 22y sama dengan negatif 44, sehingga y sama dengan 2. Nah, untuk memperoleh nilai variabel lain, maka kita coba untuk mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, dari persamaan 2 dan 4 kita akan mengeliminasi y, karena y sudah kita peroleh. Karena tandanya sama, maka tanda hubung yang digunakan adalah dikurangi. 2x dikurangi 7x adalah negatif 5x. Karena z tidak ada, maka z tetap dituliskan plus z. 3 dikurangi 5, maka diperoleh min 2. Nah, ini adalah persamaan ke-8. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 5. Nah, di sini kita akan mengeliminasi y agar persamaannya tinggal memiliki variabel x dan z. Oleh karena itu, kita samakan koefisien y-nya. Nah, pada persamaan 2, karena koefisiennya adalah negatif 1, dan persamaan 4 koefisien y adalah 3, maka persamaan 2 kita kalikan 3. Diperoleh 6x min 3y plus 3z sama dengan 9. Karena tanda di depan variabel y itu adalah berbeda, maka tanda hubung yang kita gunakan adalah plus.
sehingga diperoleh 7x plus 3z sama dengan 16. Nah, dari persamaan 8 dan 9, maka kita dapat menyederhanakan lagi. Nah, sekarang kita gunakan untuk mencari z. Nah, karena yang kita cari adalah variabel z, maka kita harus mengeliminasi x. KPK dari 5 dan 7 adalah 35, sehingga persamaan 8 kita kalikan 7 dan persamaan ke-9 kita kalikan 5. Sehingga diperoleh min 35x plus 7z sama dengan min 14. Dan persamaan 9 menjadi 35x plus 15z sama dengan 80. Karena tanda pada koefisien x berbeda, maka tanda hubung eliminasinya adalah plus. Sehingga diperoleh 22z sama dengan 66 atau z sama dengan 3. Dari beberapa langkah tersebut, maka kita peroleh nilai x adalah 1, y adalah 2, dan z adalah 3. Nah, bagaimana dengan metode-metode lainnya? Apakah nilainya sama? Maka kita akan lakukan metode selanjutnya, yaitu metode substitusi. Nah, pada metode substitusi, langkah pertama kita harus memisahkan terlebih dahulu. Pada kali ini, saya akan memisahkan persamaan 1. Nah, pada persamaan 1, kita ubah sedemikian rupa sehingga ruas kiri hanya terdapat satu variabel dengan koefisien pada variabel tersebut 1. Sehingga kita ubah-ubah menjadi x sama dengan min 4 min 2y plus 3z. Ini menjadi persamaan keempat. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi persamaan keempat ini pada persamaan kedua. Sehingga diperoleh 2 dikali min 4 min 2y plus 3z. Min z diperoleh dari persamaan 2 plus 3z sama dengan 3. Nah, langkah mudahnya adalah ini kita distribusikan atau kita kalikan pelangi. 2 dikali min 4 diperoleh min 8, 2 dikali min 2y diperoleh min 4y, 2 dikali 3z diperoleh plus 6z. Min y plus z sama dengan 3. Nah, kita sederhanakan. Min 4y dikurangi y, maka diperoleh min 5y. 6z ditambah z, maka diperoleh 7z. Min 8 kita ubah, kita jadikan 1 dengan konstanta sehingga diperoleh 11. Atau dapat disederhanakan menjadi dengan 11 plus 5y per 7. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 5 ini ke persamaan selanjutnya. Kita substitusikan persamaan 4 yang terdiri dari x sama dengan min 4 min 2y plus 3z dan persamaan 5 z sama dengan 11 plus 5y min per 7 ke persamaan yang ketiga, sehingga diperoleh min 12 diperoleh dari 3 kali min 4, 3 kali min 2 maka diperoleh min 6y, 3 dikali 3 adalah 9. Nah, selanjutnya diperoleh min 4y plus 10 dikali 11 plus 5y per 7 sama dengan 22. Nah, agar tidak pecahan, maka semuanya kita kalikan 7. Min 4y dikali 7 diperoleh min 28. Pernya ini akan hilang.
22 dikalikan 7 adalah 154, sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Karena tadi kita peroleh Y sama dengan 2, maka kita substitusikan kepada persamaan 5 untuk memperoleh nilai Z. Sehingga Y di sini kita ganti dengan 2. Diperoleh Z-nya adalah 3. Setelah kita peroleh Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, maka kita substitusikan ke satu dari 3 permasalahan yang ada. Nah, di sini saya mengambil persamaan yang pertama. Y di sini kita ganti 2, Z kita ganti 3, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Oleh karena itu, kita peroleh hasilnya sama dengan metode eliminasi, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Metode selanjutnya adalah metode gabungan. So, check it out. Pada metode gabungan, langkah pertama saya menggunakan metode eliminasi untuk mengeliminasi variabel Z atau menghilangkan variabel Z. Nah, untuk menghilangkan variabel Z, maka persamaan pertama saya kalikan dengan 1 dan persamaan kedua saya kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 7X min Y sama dengan 5. Setelah itu, saya lakukan eliminasi Z juga pada dua persamaan yang berbeda. Di sini saya mengambil persamaan 2 dan persamaan 3. Jika dieliminasi Z, maka diperoleh X plus 3Y sama dengan 7. Dari dua persamaan tadi, persamaan 4 dan persamaan 5, kita peroleh dua buah persamaan dengan variabel X dan Y. Nah, di sini saya akan mengeliminasi Y sehingga kita memperoleh nilai X. Karena yang kita eliminasi Y, maka kita samakan koefisien sumbu Y. Diperoleh sebagai berikut, sehingga ketika kita eliminasi, kita peroleh nilai X-nya adalah 1. Karena X sama dengan 1, kita substitusikan pada persamaan yang kelima untuk memperoleh nilai Y. Kita ganti saja X-nya sama dengan 1, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Karena X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka kita ambil dari permasalahan yang pertama tadi. Kita bisa memakai persamaan 1, 2, dan 3. Tapi pada saat ini saya menggunakan persamaan 2. Karena X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka diperoleh dengan 3 seperti yang ada di layar. Karena kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z, maka dari nilai X dan Y dan Z ini, dari metode gabungan, eliminasi, dan substitusi menghasilkan hasil yang sama. Oleh karena itu, kalian boleh memilih salah satu metode saja untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Permasalahannya adalah, ketika kalian mengerjakan, silahkan kerjakan secara teliti dan secara runtut. Ingat, ada beberapa cara penulisan yang harus tepat. Silahkan kalian kerjakan dan kalian cermati masing-masing. Kalian boleh pilih eliminasi, substitusi, atau metode gabungan sesuai yang kalian bisa, asalkan diberi penjelasan yang lebih tepat.